Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ismar dari PPDS Ilmu Bedah FK Unri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang congenital juvenile atresia dan stenosis pada anak. Kata-kata atresia sendiri berasal daripada bahasa Latin. Artinya tidak atau tanpa, sedangkan tresis artinya lubang atau orifisium. Jadi atresia itu secara leksikal artinya tidak ada lubang atau orifisium. Atresia intestinal bisa bersifat komplit, artinya tanpa lubang sama sekali, dan bisa incomplete berupa stenosis. Dan 90% neonatal intestinal obstruction disebabkan oleh atresia. 55% neonatal intestinal obstruction disebabkan oleh stenosis. Juvenile atresia pertama dideskripsikan oleh Guller tahun 1600. Tapi Voken tahun 1911 berhasil melakukan repair pada pasien dengan atresia usus halus. Diduga kelainan ini bersifat kromosom anomali dan jarang disertai oleh kelainan kongenital lain. Laki-laki dan perempuan sama kejadiannya, dan 35% terjadi pada bayi prematur. Intestinal atresia atau stenosis bisa terjadi sepanjang usus halus. Gambaran kliniknya tergantung kepada di mana letak obstruksinya, dan keberhasilan terapi tergantung kepada prognosis awal, kemudian resusitasi yang tepat, dan rujukan ke neonatologis atau pediatric surgeon. Gambaran klinis utama daripada atresia atau obstruksi intestinal adalah muntah hijau. Sudah ada diktum, bila kita temukan muntah hijau pada bayi baru lahir, curigai suatu neonatal obstruksi sampai dibuktikan tidak. Kemudian gambaran selanjutnya tergantung kepada letak obstruksinya. Kalau obstruksi atau atresianya di proksimal, akan ditandai dengan kembung. Kembungnya tapi terbatas di daerah epigastrium. Kalau obstruksinya di distal, kembungnya bisa menyeluruh di seluruh lapangan perut. Angka harapan hidup pada bayi baru lahir dengan neonatal intestinal atresia tergantung kepada diagnosis awal, kemudian pemahaman terhadap fisiologi pada usus, dan manajemen perioperatif yang tepat, dan juga anestesi dan teknik operasi yang tepat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pemberian parenteral nutrisi. Dari statistik, 30% atresia intestinal terjadi pada proximal ileum, 20% pada distal ileum, 13% pada proximal ileum, 36% pada distal ileum, dan 90% atresia juvenile adalah single. Hanya 6-20% yang multiple atresia. Dan kalau kita lihat berdasarkan tipe atresianya, pada tipe 1 sekitar 16%, tipe 2 21%, tipe 3A 24%, tipe 3B 10%, dan tipe 4 22%. Sampai sekarang etiologi pasti daripada juvenile atresia tidak diketahui. Awalnya para ahli menduga sama kejadian dengan atresia duodenum, yaitu karena inadequate atau gangguan rekanalisasi daripada juvenum dan ileum. Low dan Bernard tahun 1955 mengemukakan teori adanya gangguan atau eksiden di mesenterium intrauterin. Gangguan ini berupa oklusi atau tersumbatnya pembuluh darah mesenterium intrauterin, sehingga terjadi iskemik pada satu segmen daripada juvenum dan ileum.
Oleh karena intrauterin adalah steril, yang iskemik atau nekrosis tadi akan diresorpsi, sehingga terjadi gangguan kontinuitas lumen daripada ileum dan ileum. Penyebab daripada gangguan vaskular itu bisa disebabkan invaginasi intrauterin atau perforasi usus intrauterin, volvulus segmental daripada usus intrauterin atau tromboemboli daripada vaskular mesenterium intrauterin. Dilaporkan juga pada ibu-ibu yang perokok atau pemakai narkotik akan meningkatkan terjadinya insiden daripada urinary atresia. Menurut beberapa ahli, ada familial case pada atresia intestinal, yaitu kelainan yang bersifat autosomal dominan. Sekarang kita bahas mengenai klasifikasi daripada atresia uroilial. Kalau dulu orang cuma membagi uroilial stenosis dan uroilial atresia. Lalu pada tahun 1959 membagi atresia uroilial kepada 3 tipe. Pertama tipe 1, yaitu atresia uroilial yang dibatasi hanya oleh membran atau diafragma. Kemudian tipe 2, atresia intestinal yang hanya dihubungkan dengan jaringan ikat. Selanjutnya tipe 3 yang terpisah sama sekali. Kemudian Grossfeld memodifikasi klasifikasi menurut Rowe. Grossfeld membagi atresia uroilial ke dalam beberapa tipe. Pertama tipe 1, ini paling jarang terjadi, di mana kedua atresia dihubungkan oleh web atau diafragma. Panjang daripada usus sendiri tidak mengalami perubahan. Diafragma tersebut bisa berupa windsock. Kedua tipe 2 atresia uroilial, di mana kedua segmen atresia dipisahkan oleh jaringan ikat dan tidak ada defek daripada mesenterium, dan juga panjang daripada usus juga tidak mengalami perubahan. Dan tipe 3A, di mana dua segmen atresia terpisah sama sekali dan tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, dan mesenteriumnya berbentuk huruf V, dan biasanya panjang usus akan mengalami perubahan atau pemendekan. Dan tipe 3B sering disebut dengan Christmas-tree atau apple-peel deformity, di mana usus seperti memendek dan seperti melingkar, dan mesenterium juga akan memendek. Demikian juga halnya dengan usus. Dan bagian usus halus yang bagian distal hanya terdapat satu arteri, yaitu arteri ilioidakal atau arteri colica destra. Dan pada kelainan ini morbiditas dan mortalitasnya akan tinggi. Selanjutnya tipe 4 yang ditandai oleh multiple atresia, dan usus pada tipe ini akan memendek dan bisa satu atau lebih defek mesenterium atau usus pada uroilial. Atresia uroilial bisa disertai oleh kelainan kongenital lain seperti gastrointestinal sekitar 84%, genitourinary sekitar 9%, anomali neurologik sekitar 6%, dan kelainan jantung sekitar 4%. Bisa juga disertai oleh gastroschisis dan meconium ileum. Gambaran klinik seperti yang diterangkan sebelumnya tergantung kepada tipe dan letak fungsi. Pada antinatal bisa ditemui polyhydramnion, terutama pada atresia ileum bagian atas. Kemudian ada riwayat prematuritas sekitar 35% atau berat badan lahir rendah. Pada waktu lahir biasanya bayi dengan muntah hijau. Biasanya muntah hijau terjadi pada 24 jam pertama.
tapi bisa terlambat kalau obstruksi atau atresianya di bagian distal. Bahkan pada kasus yang negletik bisa muncul dengan gejala dehidrasi. Dan gejala klinis selanjutnya adalah distensi atau kembung. Dan ini sering terjadi pada atresia iliac, terutama pada atresia bagian distal atau di ilium. Dilaporkan 30% atresia bagian proksimal, atresianya terbatas di bagian epigastrium. Kemudian ada riwayat prematuritas atau berat badan lahir rendah. Bisa juga muncul dengan gejala ikterik dan ada gangguan mekonium, tapi harus diingat adanya mekonium tidak menyingkirkan atresia intestinal. Kalau pasien datang dengan dugaan ada atresia iliac, silakukan pemeriksaan darah yang lengkap, elektrolit, pemeriksaan bilirubin, hematokrit, kemudian analisa gas darah. Dilakukan pemeriksaan ronsen polos abdomen, akan kelihatan dilatasi pada usus dengan air level. Pada atresia yang bagian distal atau ilium akan terlihat adanya gasless abdomen, dan pada atresia ilium yang proksimal akan kelihatan bubble tidak lebih daripada 6 atau 7 bubble air. Pada distal akan lebih banyak bubble air-nya. Dan bisa kita temukan juga adanya tanda kalsifikasi, kemungkinan adanya meconium peritonitis intrauterin. Pada foto ini akan terlihat bubble di intra-abdomen, tapi bubble-nya minimal sekali, sekitar 7-10 bubble. Kemungkinan pada pasien ini adalah atresia ilium proximal. Pada ronsen foto setengah duduk atau erect akan terlihat adanya aerobic level. Pada ronsen foto selanjutnya akan terlihat bubble cuma terlihat sekitar 4-5 bubble. Ini juga pasien kemungkinan dengan atresia ilium yang bagian proksimal. Pada ronsen foto selanjutnya juga akan kelihatan ada bubble di usus yang minimal dengan adanya kalsifikasi. Kemungkinan intrauterin terjadi peritonitis. Pemeriksaan kontras jarang kita lakukan. Kalau seandainya pun kita lakukan, kita menggunakan water soluble kontras. Terutama dilakukan untuk yang obstruksi parsial, untuk menyingkirkan adanya malrotasi. Pada ronsen foto kontras akan kelihatan dilatasi pada lambung, duodenum, dan ilium proksimal. Dan tidak ada pasase kontras ke bagian distal. Kalau stenosis, tetap ada pasase kontras ke bagian distal, tapi minimal sekali, yang ditandai dengan proksimal dilatasi dari obstruksi. Pada ronsen foto bisa kita lihat pasase kontras tidak sampai ke bagian distal. Pada slide selanjutnya kita lihat pasase kontras ada pada bagian distal tapi minimal sekali, yang ditandai dengan bagian proksimal yang mengalami dilatasi. Pemeriksaan barium enema kita gunakan untuk membedakan atresia usus halus dengan atresia usus besar. Dari barium enema bisa kita lihat di mana letak obstruksi atau atresia daripada kolon. Dan bisa juga untuk menyingkirkan adanya hisprum. Pada atresia iliac ditandai dengan adanya mikrokolon. Pada hisprum ditandai dengan kekakuan atau spastik daripada usus besar, dan gambarnya seperti question mark sign. Dan bisa juga dengan barium enema kita membedakan dengan malrotasi.
Selanjutnya kita masuk mengenai penanganan pasien dengan atresia uroiliac. Outcome pada pasien dengan atresia uroiliac tergantung kepada diagnosis awal dan stabilisasi preoperatif dan tindakan operasi yang tepat. Dan tak kalah pentingnya adalah penanganan postoperatif dan pemberian total parenteral nutrisi. Pasien dipasang nasogastric tube atau orogastric tube dan diinsersikan secara akurat, kemudian dikalkulasikan, dihitung cairan yang keluar melalui NGT atau NGT. Tujuan daripada NGT pertama adalah untuk dekompresi daripada lambung untuk mengurangi distensi abdomen. Kemudian kalau ada gangguan cairan dan elektrolit, kita lakukan koreksi. Kemudian diinjeksi vitamin K 1 mg, antibiotik spektrum buas, dan TPN harus diberikan preoperatif atau segera sesudah operasi dan dilanjutkan sampai toleransi enteral feeding sudah tercapai. Setelah dilakukan laparotomi, kemudian kita nilai atresianya. Apakah termasuk tipe 1, 2, 3, atau 4. Kalau seandainya single atresia, kita singkirkan adanya atresia yang lain dengan melakukan irigasi ke bagian distal dan pastikan pasase ke bagian distal lancar. Kalau panjang ususnya normal, bagian dilatasi yang maksimal dilakukan diseksi sekitar 10-15 cm. Sebab yang bagian proksimal biasanya peristaltiknya sudah tidak bagus, tidak berfungsi. Kalau panjang ususnya pendek, kita lakukan tapering enteroplasti. Mana yang bagian proksimal kita transeksi tegak lurus, sedangkan bagian distal yang atrofi kita lakukan transeksi secara oblik. Kemudian kita anastomose end to end. Pada slide terlihat gambar ada pasien dengan atresia iulum proksimal, di mana bagian proksimal dilatasi sekali sedangkan yang distal atrofi. Pada pasien ini dilakukan anastomose end to end. Pada slide selanjutnya, pasien dengan atresia uroiliac tapi panjang ususnya pendek, kita lakukan tapering enteroplasti. Pada foto selanjutnya, kita menguji pasase bagian distal untuk memastikan tidak ada obstruksi di bagian distal. Kita lakukan anastomose end to end one layer. Sekali lagi, pastikan patensi bagian distal lancar. Gastrostomi atau nasoionochope tidak rutin dilakukan. Gastrostomi tube cuma dilakukan kadang-kadang pada pasien dengan atresia iunal proksimal. Fungsinya sebagai dekompresi daripada lambung. Prinsipnya adalah kita harus mempertahankan panjang daripada iunon dan ilium untuk menghindarkan terjadinya short bowel syndrome. Pada tipe 3 dan tipe 4 sering terjadi short bowel syndrome. Pada tipe 3 dan tipe 4 ini kita melakukan anti-mesenteric atau tapering urinoplasti. Bisa secara manual atau pakai stapler. Sedangkan pada pasien dengan multiple atresia, sama penanganannya dengan single atresia, atau kalau perlu kita lakukan stage repair. One stage repair hanya untuk mempertahankan panjang daripada usus. Komplikasi yang sering terjadi adalah anasmotic leak, kemudian struktur, kemudian adanya gangguan fungsional daripada usus seperti short bowel syndrome dan gangguan fungsi daripada usus akibat terjadinya gangguan peristaltik daripada usus.
Pada saat ini, secara keseluruhan, survival rate pasien dengan atresia urinar lebih daripada 90%. Yang sering menyebabkan kematian adalah sepsis atau kelainan kognitif yang lain, adanya prematuritas, adanya mekonium peritonitis, dan pemasangan TPN yang terlalu lama, sehingga menyebabkan komplikasi akibat pemberian TPN. Tipe 3B itu yang sering jelek prognosisnya. Demikianlah secara singkat sudah kami terangkan mengenai atresia urinary. Semoga bermanfaat, terutama untuk insiden bedah dan insiden bedah anak. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.